Perkenalkan, saya Sarli Kristompul. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2023. Saat ini sedang bersama dengan Bapak. Saya Ahmad Yani, Kepala SMA Negeri 107 Jakarta. Oke, terima kasih Pak untuk waktu luangnya. Di sini saya datang di sini bertujuan untuk melakukan wawancara observasi untuk memenuhi tugas akhir proyek untuk mata kuliah manajemen sekolah. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, dalam pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 107 Jakarta, apa yang Bapak lakukan dalam manajemen perencanaan sekolah? Baik, untuk perencanaan pertama saya mengajak teman-teman saya semuanya ya, secara kita sebagai tim melihat data dulu ya. Data itu dalam arti apa yang sudah kita capai selama ini, kondisi yang ada itu seperti apa, kemudian apa yang kita miliki, terus kita mau bagaimana dengan perpaduan tiga itu ya, pengetahuan kita tentang apa yang ada, pengetahuan kita tentang apa yang kita miliki, dan keinginan kita mau seperti apa, maka dibuatlah perencanaan. Dan perencanaan dilakukan oleh tiap-tiap bidang ya, ada bidang kurikulum, siswaan, sarana prasarana, kehumasan, dan juga tata usaha. Mereka menyusun masing-masing, tetapi pada akhirnya mereka dipadukan bersama-sama untuk saling sinkronisasi supaya satu sama program kita jadi terkait satu sama lain, tidak ada dualitas program, jadi disatukan. Berarti tujuannya supaya semuanya ini bisa satu jalur ya Pak? Iya, semuanya teralinisasi untuk tujuan yang satu, visi kita apa. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, lalu strategi apa saja yang biasa Bapak lakukan dalam pengorganisasian atau penjadwalan sekolah dalam hal mengatur jadwal, mata pelajaran tiap kelas, jadwal guru mengajar di tiap tingkat, dan hal-hal berkaitan lainnya dengan sekolah? Jadi pengajar apa? Karena pertama kita menghadapi persoalan ini, guru kita banyak yang pensiun, guru kita ada yang pindah, ada yang diterima di P3K yang tadinya. Jadi P3K itu salah satu jenis status kepegawaian di dalam ASN. Ada dua ya, P3K dan PNS. Nah, tadinya yang masih KKI atau kontrak kerja individu ya, di DKI itu punya skemanya begitu ya, kontrak kerja individu diterima menjadi P3K. Tapi bukan jatuhnya, penempatannya bukan di sekolah kita, di sekolah lain, sehingga kita kekurangan guru akibatnya, atau beberapa guru sudah pensiun. Nah, guru yang baru ditempatkan di sekolah 107 Jakarta ini kadang-kadang nggak sama dengan, atau nggak otomatis yang pensiun digantikan dengan guru datang yang baru, nggak ya, karena perencanaan sudah lama. Nah, sehingga akibatnya ya ada beberapa guru yang jamnya sangat banyak. Di DKI ini diambil kebijakan karena ada keterbatasan guru dengan beban kerja, maka guru kan standarnya ngajar 24 jam ya minimal. Nah, maksimal 40. Nah, karena gurunya itu sangat dikit dibanding dengan kebutuhan ya, terbatas, maka jamnya ditambah. Kalau dulu guru rata 24, 26 itu sudah bisa terpenuhi ya beban kerjanya. Sekarang ada yang 30, 35, bahkan ada yang 40. Nah, tentu kami akan mengatur jadwal yang sedemikian rupa, agak susah mengatur jadwalnya. Nah, saya bersama dengan tim kurikulum membuat mengatur jadwal supaya bisa klop, guru-guru itu bisa mengajar di kelas. Kadang-kadang saya kekurangan guru juga ya, karena misalnya kayak sejarah ya, ada guru sini yang diterima P3K tapi penempatannya bukan di sini, di sekolah lain, sehingga saya hanya punya satu guru sejarah. Otomatis saya minta bantuan guru PKN untuk mengajar sejarah. Nah, itu strategi. Yang penting bahwa seluruh siswa terlayani, seluruh siswa memiliki guru ya, diutamakan yang satu rumpun dulu. Kalau dia IPS dengan penggantinya guru IPS, kalau dia IPA dengan guru IPA, gitu ya. Jadi penjadwalannya begitu, saya susun sedemikian rupa. Kalau tidak bisa juga mentok nih, kalau seandainya mentok jam ngajarnya udah penuh guru itu, maka
ya seminimal mungkin. Ya 3 jam misalnya. Ya mungkin ada 1 atau 2 bentrok ya, 1 jam saja, tapi jangan sampai 2 jam bentrok. Nah, kedua ada lagi strategi yang lain, yaitu tentang olahraga. Olahraga itu di lapangan. Guru kita juga terbatas juga. Nah, akibatnya olahraga kadang-kadang saya gabungkan beberapa kelas jadi satu waktu yang sama, karena kita punya 2 lapangan. Nah, terus juga alhamdulillahnya saya sekarang dapat ada guru yang mencari pemenuhan beban kerja ke sini. Jadi saya bisa memberdayakan guru tersebut, sehingga yang tadinya satu guru mengatur 2 kelas sekarang bisa saya split jadi 1 guru 1 kelas gitu ya. Berikutnya lagi ada kendala lagi di guru agama Kristen. Nah, karena jumlah pemeluk agama Kristen juga tersebar ya di kelas-kelas itu ya, jumlahnya ya terlalu banyak ya. Sementara ya kita punya guru cuma 1. Kalau kita ngikutin jadwal, misalnya kalau kelas yang agama Islam diajar guru agama Islam, yang Kristen diajar agama Kristen, itu kasihan guru agama nanti ngajarnya jadi banyak. Lalu saya kelompokkan yang kelas 10 nih, masih bisa dikelompokkan ya dengan menempatkan siswa yang beragama Kristen di beberapa kelas tertentu, sehingga guru itu mengajar kalau ada 6 kelas tidak 3 kali 6, paling 3 kali 2 atau 3 kali 3, jadi bisa mengurangi separuh beban kerja dia. Kalau yang kelas 11-12 nggak bisa, itu udah alamiah, mau nggak mau di setiap kelas dia harus ngajar, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena di kelas 11 dan 12 siswa memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya masing-masing. Begitu cara saya mengatur jadwal, memenuhi jadwal. Kemudian dengan cara yang lain juga, kegiatan-kegiatan sekolah juga yang lain, sebelum dilaksanakan kita sinkronisasi dulu semua wakil, tata usaha, staf, kita koordinasi kegiatan supaya nggak berbenturan satu sama lain gitu. Berarti pada intinya tetap dilakukan koordinasi apa Ya, yang lain, dan dilihat juga kembali untuk keperluan yang dibutuhkan dalam kegiatan sekolah yang akan berlangsung, baik mata kuliah ataupun kegiatan-kegiatan berhubungan lainnya. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Lalu sebagai kepala sekolah, apa yang Bapak lakukan dalam pengarahan dan pelaksanaan program sekolah supaya dapat berjalan dengan baik? Ya, saya menyampaikan ke saya sendiri ya, ke teman-teman ya, kita mencoba memastikan bahwa setiap program kita harus berorientasi kepada siswa. Ya, pertama yang kita perjuangkan adalah kepentingan siswa yang terbaik, apa yang akan diperoleh siswa untuk pembelajaran, untuk pengembangan karakter, minat, bakat, dan seterusnya. Kemudian juga saya memastikan semua teman-teman saya siap sedia mendampingi kegiatan siswa dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis, ya, pendekatan-pendekatan yang ramah anak sesuai dengan tagline sekolah kita. Pertama, perhatikan keamanan, kesehatan, keselamatan anak-anak kita. Selanjutnya, setiap kegiatan diusahakan supaya bersifat bergembira, riang, gitu ya, nggak ada suasana tertekan atau yang lain, gitu ya. Lalu mungkin untuk pertanyaan terakhir, sebagai kepala sekolah, apa yang biasa Bapak lakukan dalam kontrol dan evaluasi program sekolah? Ya, untuk mengendalikan atau kontrol kegiatan sekolah, ya kita rutin, saya setiap kegiatan kita cek satu persatu ya, bisa sifatnya kadang harian, kadang mingguan, atau kadang bulanan ya. Saya lihat kegiatan yang itu berlangsung, saya ada di sana, saya catat hal-hal tertentu yang pada kegiatan tersebut apa kekurangan kelebihannya ya, baik yang sifatnya kegiatan rutin maupun kegiatan yang insidentil. Lalu catatan-catatan itu saya pegang, nanti pada saat kita rapat koordinasi saya sampaikan hal tersebut. Saya dengar juga teman-teman yang mencatat atau melihat, mengobservasi kegiatan itu, mereka menyampaikan juga. Nah, mereka akhirnya kita dapat satu gambaran kegiatan plus dan minusnya, lalu kita lakukan tindak lanjut. Bisa segera tindak lanjutnya, bisa juga tindak lanjutnya sifatnya di masa yang akan datang. Ya, kalau kegiatan itu masih berlangsung dan kita temukan ada hal-hal yang tidak beresan atau yang perlu disempurnakan, maka kita tindak lanjut cepat. Ya, tapi kalau kegiatan sudah selesai dan tidak bisa dilakukan perbaikan segera,
itu kita simpan sebagai catatan perbaikan di masa yang akan datang. Gitu ya. Selanjutnya dalam setahun penuh kita udah punya catatan kegiatan-kegiatan ya. Misalnya bagaimana mengatasi keterlambatan siswa, bagaimana mengatasi supaya pelanggaran tata tertib siswa ya, bagaimana mengatasi siswa banyak sering tidak masuk karena sakit, izin dan sebagainya. Nah, catatan semua itu kita rundingkan, kita ambil kebijakan, melakukan perubahan-perubahan kebijakan terkait itu. Ya, itu aja saya tahu. Jadi mungkin sekian untuk wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Ahmad Yani selaku kepala sekolah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.